Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasif bisifatil kamalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya dan tarawih yang senantiasa mengharapkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini adalah malam keberapa, Pak? Bu, malam keberapa, Bu? Insya Allah kita akan masuk di malam yang ke-9. Biasanya kalau tanggal Hijriah itu kita tidak pernah lupa, karena hanya bulan Ramadan yang kita itu adalah tidak pernah lupa kapan tanggal 1, tanggal 2, dan selanjutnya hingga Idul Fitri hampir tahu itu. Bahkan bukan hanya tanggalnya, menit, jamnya juga dihitung. Betul tidak, Bu? Itulah bulan Ramadan. Makanya kenapa bulan Ramadan ini adalah begitu penuh rahmat, begitu penuh berkah. Karena begitu perhatiannya kita terhadap waktu begitu. Karena kita sadar bahwa di bulan Ramadan ini adalah harus kita perhitungkan dan harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang apakah akan melintasi juga kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak tahu nasib seseorang itu kapan dan di mana saja nanti umurnya berakhir. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala ajal seseorang itu telah tiba, tidak ada satupun yang bisa mengakhirkan, yang bisa mempercepat. Misalnya ibu-ibu sudah bosan di dunia ini, banyak masalah dan yang lain sebagainya, pengen hari ini meninggal atau besok meninggal, tidak bisa. Tidak bisa dipercepat. Atau sebaliknya, ketika kita misalnya di dunia begitu penuh dengan kekuasaan, kenikmatan, kebahagiaan, memohon kepada Allah, ya Allah aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Padahal jatahnya hanya 63 tahun seperti Rasulullah. Itu pun tidak bisa memohon kepada Allah umur kita ditambah lagi. Kalau jatahnya 63 tahun, pasti itu 63 tahun. Gak mungkin sampai 100, apalagi 1000 tahun. Ini yang harus kita sadari bersama. Karena manusia ini adalah mengalami fase kehidupan. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa manusia itu adalah hidup di alam ruh selama 4000 tahun. Kemudian di alam rahim kurang lebih ada yang 8, ada juga yang 9 bulan. Nah, sekarang kita masuk di fase yang ketiga, fase dunia, variatif di situ. Ada yang baru borojol, kemudian tiba-tiba dia meninggal. Ada yang usia balita kemudian meninggal. Ada yang remaja, pemuda, hingga mungkin ratusan tahun umurnya seperti para nabi terdahulu atau orang-orang terdahulu. Yang jelas variasi umurnya. Nah, persoalannya adalah ketika memasuki bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri masuk ke fase yang keempat, yaitu fase akhirat. Apa Bu yang sudah kita persiapkan?
Pak, apa yang sudah kita persiapkan supaya kita bisa selamat ketika masuk fase yang keempat, fase akhirat yang diawali dengan alam barzah, yang diawali dengan alam kubur. Abu Hamid Al-Ghazali yang dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada 4 tip penawaran yang bisa kita lakukan supaya kita selamat di alam kubur. Ada berapa, Bu? Ada 4. Ya, minimal kultum malam ini kita tahu oleh-oleh bagaimana kita ingin selamat di alam barzah. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, man aroda ayyan juwa min adzabil qabri fa alaihi mulajamata arba'ata asya. Barang siapa yang ingin selamat di alam barzah, man ini kan umum, bisa ke ibu-ibu, bisa ke bapak-bapak, kepada pemuda, penguasa, rakyat, pokoknya siapapun itu. Karena man min siyagil umum, segatnya adalah umum. Yang dia itu ingin menghendaki selamat di alam barzah. Bu, pengen selamat di alam barzah? Yakin semuanya bapak-bapak pun tidak ditanya pasti ingin selamat. Yang pertama adalah al-muhafadatu sholawatal khamsi. Supaya ingin selamat di alam barzah itu yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Kalau menjaga itu bukan sekedar menegakkan. Kalau menjaga itu bukan sekedar melaksanakan. Dia perhatikan bacaannya, dia perhatikan syarat dan rukunnya, dia pun perhatikan tumaninah dan juga iktidalnya. Itu menjaga sholat. Al-muhafadatu sholawatal khamsi. Ibu, bapak, kita tahu awalnya sholat itu kan 50 waktu. Ketika ini digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj, 50 waktu Bapak Ibu. Bayangkan kalau sholat sampai sekarang diwajibkannya 50 waktu. Kapan kita mungkin bisa istirahat? Kapan kita bisa bekerja? Kapan kita mungkin bisa main game, lamun cek pemuda makan gitu? Bayangin, mungkin kurang lebih 40 menit sekali kita sholat fardu lagi. Tapi ketika kasih sayangnya Allah berpihak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat Allah berpihak kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita semuanya, yang tadinya 50 kali ketika turun di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, apa oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu? Salat 50 waktu kata Rasulullah itu. Muhammad, nego lagi kepada Allah. Karena umatku saja yang besar-besar, yang tinggi badannya, yang kekar, 50 itu enggak kuat. Bayangkan Rasul itu dengan malu nego lagi ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari 50 turunlah 5. Hingga menurut riwayat dalam Daqaiqul Ahbar itu 9 kali Rasul bolak-balik dengan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu demi siapa? Demi kita umatnya. Nah sekarang setelah 5 kali kira-kira gimana? Rasul sudah berjasa yang 50 menjadi 5 kali. Ini masa kita tinggalkan sholat ini? Sehingga sholat itu luar biasa. Ida saluhat sairu amali. Ketika hebat sholatnya maka amalan yang lainnya pun akan indah, akan hebat. Yang pertama adalah menjaga sholat. Terlebih di bulan Ramadan. Sholat sunatnya dikerjakan, tarawihnya juga tidak ketinggalan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, sholat di malam Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang pertama. Yang kedua, supaya selamat di alam barzah itu adalah at-tasbihu.
ai kasratut tasbih, yaitu banyak membaca tasbih. Makanya luar biasa ketika kita misalnya setelah sholat tidak lupa, minimal kita itu setelah istighfar subhanallah, 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 subhanallah 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Itu luar biasa pahalanya. Bahkan dalam satu kisah, barang siapa yang mendawamkan 33 tadi subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar, maka pahalanya adalah sama dengan yang orang kaya, orang yang benghar, tapi dia dermawan. Seperti itu. Makanya ini tasbih kapanpun, dimanapun, terlebih bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, itu jangan sampai ketinggalan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tilawatul Quran. Jadi yang dapat menyelamatkan di alam kubur itu yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Udah berapa juz Bu sampai sekarang? Pak, sudah berapa juz? Mungkin ada yang sudah tamat. Karena saya tahu di Al-Huda ini habis taraweh pasti penuh. Yang tadarusan, yang rajin mah kan gitu modelnya. Memang di Al-Huda itu luar biasa. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah sepi itu dengan melaksanakan tadarus Al-Quran ini. Al-Quran adalah jadikan sebagai sesuatu yang dapat menyelamatkan kita di alam barzah. Kenapa? Karena dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-saumu wal Qur'anu yashfi'ani ila abdin yaumal qiyamah. Bahwasanya saum dan Al-Quran ini adalah akan datang kepada seorang hamba pada hari kiamat dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Makanya Al-Quran ini jangan sampai ketinggalan. Ya minimal kita misalnya mampu setelah sholat satu halaman tapi rutin. Kalau kita mampu 1 juz. Kalau kita mampu misalnya 2 juz. Kenapa? Di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Jadi yang ketiga, yang menyelamatkan di alam kubur adalah yang ketiga adalah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Dan terakhir yang keempat adalah as-sodaqoh, yaitu kita senantiasa rajin bersodakoh. Mampu dengan uang kita sodakoh dengan uang, mampu dengan tenaga kita sodakoh dengan tenaga, mampu dengan pemikiran sodakoh dengan pemikiran. Dengan apapun yang kita mampu maka lakukan sodakoh. Dalam sebuah hadis disebutkan ittaqun naro walau bisikki tamrin. Bersedekahlah, takutlah engkau akan api neraka meskipun itu dengan bersedekah setengah batang kurma atau setengah biji kurma. Itu Rasul menggambarkan. Maka luar biasa Bapak Ibu yang di bulan Ramadan rajin memberikan tajil, rajin memberikan makanan kepada orang-orang yang saum, itu luar biasa. Karena di bulan Ramadan adalah salah satu orang yang dirindukan surga adalah dia memberikan makan kepada yang lapar. Demikian 4 hal, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.